Audio Jungle. Oke, nah kembali lagi di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kita akan coba membahas soal persiapan masuk SMA Pradita Dirgantara. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. When the expression, ya. Nah, bisa kita lihat di sini 2 pangkat 2 kurang 1 kali 3 pangkat 2 kurang 1 kali 4 pangkat 2 kurang 1 kali 5 pangkat 2 kurang 1 per 2 kali 3 kali 3 kali 4 kali 4 kali 5 kali 5 kali 6 is simplified. Which of the following is obtained? Jadi yang ditanya itu adalah nilainya supaya bentuknya sederhana. Jadi nilainya ketika bentuknya sederhana. Di sini ada opsinya setengah, sepertiga, seperempat, seperlima. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, kita lihat di sini ada konsep A kuadrat, ya. A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat itu adalah A plus B dikali dengan A kurang B gitu. Jadi A plus B dikali dengan A kurang B. Nah, berarti di sini kita lihat 2 pangkat 2 misalnya dikurang 1 itu sama dengan apa? 2 tambah 1 kali 2 kurang 1 seperti itu. Jadi kalau kita coba langsung ikuti soalnya, ya kan? Berarti jadi apa? 2 tambah 1 kali 2 kurang 1 gitu kan? Kali 3 tambah 1 kali 3 kurang 1 kali 4 tambah 1 kali 4 kurang 1 kali 5 tambah 1 kali 5 kurang 1 misalnya. Daripada misalnya kita sebenarnya bisa 2 pangkat 2 4 kurang 1 3 gitu kan. Nah, seperti itu boleh juga. Nah, per 2 kali 3 kali 3 kali 4 kali 4 kali 5 kali 5 kali 6 seperti itu. Jadi kalau kita cek di sini, nah misalnya ini, ya, berarti kan 2 tambah 1 3. Nah, ini 3 ya, berarti kita coret aja kemari, ya. 3 tambah 1 4. Nah, ini kita coret. 4 tambah 1 5. 5 tambah 1 6. Nah, kemudian 5 kurang 1 kan 4. Kita coret. 4 kurang 1 3, kita coret. 3 kurang 1 2, kita coret. Nah, berarti tinggal 2 kurang 1 1. Nah, berarti jawabannya apa? 1 per 5 gitu. Maka jawabannya adalah D. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalnya kalian coba 2 pangkat 2 kurang 1 kan berarti 3 itu kan. Kali 3 pangkat 2 kurang 1 berarti berapa? 8. Kali 4 kurang 2 kurang 4 pangkat 2 kurang 1 berarti 15. Kali 5 pangkat 2 kurang 1 24 per 2 kali 3. Atau misalnya boleh kamu buatkan karena mungkin bisa besar ya, tapi masalahnya kalau besar itu yang agak susah nanti kan. Nah, berarti di sini misalnya 6 12 20 30 gitu. Jadi mungkin kita bagi-bagi. Nah, contoh misalnya kan 24 bagi 12 itu dapat 2 gitu kan. Nah, kemudian 32 ini 6 kan, coret kemari bisa. Nah, kemudian 8 dengan ini sini sini sama-sama bagi 4 ya, berarti sini 2, di sini 5 gitu. 15 dibagi 5 dapat 3. Nah, 3 bagi 30 10, di sini 1. 2 bagi 10 berarti 5, berarti jawabannya 1 per 5. Oke, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat, semoga sukses.
Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya. What is the smallest prime which is the sum of 5 different primes? 39, 41, 43, 47. Nah, maksudnya ini apa? Nah, coba kita pahami. What is the smallest prime which is the sum of 5 different prime? Kalau kita lihat sini, apa bilangan prima terkecil? Jadi prime itu prima kan? Jadi ini prima yang merupakan jumlah dari 5 bilangan prima yang berbeda. Nah, bilangan prima yang berbeda. Jadi kalau kita jawab ya, berarti kan bilangan prima itu kan mulai dari 2. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Jadi ingat, hanya 2 faktor. Jadi 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri gitu. Jadi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi jelas ya kan? Berarti 2 faktor. Nah, 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, jadi kita jumlahkan dulu. Yang pertama kita coba. Nah, 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 11. Nah, ini kan 5, harus katanya 5, jumlah 5. Kita jumlahkan 5, 10, 17, 28 ya, 25, 5, 10, 17, ya 28. Nah, 28 bukan merupakan bilangan prima. Karena 28 itu bisa artinya melebihi 2 faktor. Jadi bisa misalnya contoh kan faktornya 1, 2, 4, 7, 28. Nah, itu sudah lebih dari 2 faktor. Ini sudah 5 faktor kan. Nah, kemudian kita coba lagi. 2, 3, 5, 7, 13 misalnya. Nah, berarti ini berapa? 5, 10, 17, 30. Nah, 30 juga bukan bilangan prima, ya kan? 1, 2, dan seterusnya masih ada faktornya lah. 3 bisa kan? Nah, oke. Kemudian di sini 39 ya. Kita coba 2, 3, 5, 7, misalnya 17. Nah, ini 5, 10, 17, 34 ya. Berarti bukan bilangan prima juga kan? Jadi 2, 3, 5, 7, 19. Coba. Berarti 5, 10, 17. Iya 3, 36 juga ya. Nah, bukan bilangan prima. Nah, coba kita ganti. Berarti dari misalnya 3 ya. Coba kita ganti 3 karena ada 2 soalnya. 3, 5, 7, 11, 13. Nah, ini jadi 8, 15, 26, 39. Nah, 39 ada memang sini kan. Tapi 39 itu faktornya bukan bilangan prima nih. 1, 3, 13, 39 gitu. Jadi bukan bilangan prima gitu kan. Nah, coba kita ganti 3, 5, 7, 11, 17. 8 tambah 7, 15, tambah 11, 26, tambah 17, 43. Iya, 43 ini bilangan prima karena dia hanya faktornya 1 dan 43. Maka jawabannya di sini yang C ya. Ya kan? Yang C 43. Nah, itulah jawaban dari soal nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Oke, sekarang kita coba bahas soal nomor 3 ya. Solve for n ya. 75 pangkat 3n kali 3 pangkat n kuadrat kurang 2 kali 5 pangkat 2 kali 1 kurang 3n per 225 sama dengan 1. Nah, jadi minus 2, minus 1, 1, 2. Nah, baik, kita akan coba jawab ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. 75 pangkat 3n kali 3 pangkat n kuadrat kurang 2 kali 5 pangkat 2 kali 1 kurang 3n. Ini 225-nya kita kali silang aja. Jadi 225. Gitu ya. Nah, 75 itu sama dengan 3 kali 25 ya. Nah, ini bisa kita buat jadinya gini. 3 kali 25 atau boleh kita buat 3 kali 5 pangkat 2 aja ya. 3 kali 5 pangkat 2 pangkat 3n gitu kan. Kali 3 pangkat n kuadrat kali ini 5 pangkat. Nah, ini boleh kita buat jadi kalikan ke dalam 2 kurang 6n sama dengan 225 gitu. Nah, berarti ini sama jadinya gini. 3 diingat sifatnya ya. A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N gitu. Jadi 3 pangkat 3N kali 5 pangkat. Nah, ingat kalau A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N jadi A pangkat M kali N. Jadi 2 kali 3 berarti 6N. Kali 3 pangkat N kuadrat ya kan. Ini kurangi 2 tadi ya, sorry. Nah, ini kurangi 2 kali 5 pangkat 2 kurang 6N sama dengan 225. Oke. Nah, ini kita gabungkan karena sifatnya kan ada A pangkat M dikali A pangkat N jadi A pangkat M plus N kalau basisnya sama. Jadi 3 pangkat 3N plus N kuadrat dikurang 2 gitu kan. Kali 5 pangkat, nah ini juga berarti 6N kurang 6N plus 2 kurang 6N sama dengan 225. Nah, ini menjadi 3 pangkat N kuadrat plus 3N kurangi 2 kali 5 pangkat. Nah, ini sama ini habis. Tinggal pangkat 2 sama dengan berapa? 225 kan? Jadi 3 pangkat N kuadrat plus 3N kurang 2. Nah, ini 25. Jadi kalau 25 berarti kita buat ini jadinya gini. 225 dibagi dengan 25 ya. Nah, ini. Jadi 3 pangkat N kuadrat plus 3N kurangi 2. Nah, ini jadi 9 kan. Nah, berarti 3 pangkat N kuadrat plus 3N kurang 2 berarti sama dengan 3 pangkat 2. Jadi sesuai dengan konsep persamaan eksponen. Nah, ini kita coba karena sama berarti otomatis pangkatnya juga sama kan. N kuadrat plus 3N kurang 2 sama dengan 2. Jadi N kuadrat plus 3N kurang 4. Nah, pindah ke ruas kiri ya. Jadi tinggal kita faktorkan. N tambah 1, N tambah 4 ya. N tambah 4, N kurang 1 gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan 0. Sehingga N-nya ini adalah minus 4 dan N-nya adalah 1. Jadi yang kita pilih di sini maka jawabannya adalah
C ya. Itu dia untuk penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ini soal nomor 4 ya. What is the value of 1/1,01? Nah, kalau bahasa Inggris dia kalau koma itu titik ya. 1/1,01 ditambah dengan 1/1,1 tambah 1/1 tambah 1/11 tambah 1/101. Nah, di sini 2,9, 2,99, 3, kemudian 3,01. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, kalau kita jumlahkan soal ini mungkin karena dia menggunakan koma-koma pasti kita bisa terjebak gitu. Nah ya, jadi kita coba lihat sedikit, kita coba hubungkan ya. Berarti yang hubungannya kan ini, yang ada hubungannya ini kemari yang kita coba jumlahkan. Nah, ini kemari gitu. Nah, jadi kalau kita coba selesaikan 1/1,01 plus 1/101 misalnya. Baru tambah, nah ini yang 1/1,1 tambah 1/11 tambah 1/1 gitu. Ya tambah 1/1 lah kita bilang ya. Ini 1/1 tadi. Jadi berarti untuk yang ini kita sama-sama kali 100 saja. Di pembilang kali 100, di penyebut kali 100. Jadi supaya penyebutnya sama nih. Berarti sini 100, ini jadi 101. Plus 1/101 kan. Nah, tambah, sedangkan yang ini kita kali 10. Yang ini. Kali 10 kali 10. Jadi 10/11 tambah 1/11 plus 1 lah ini kan. Nah, kalau kita jumlahkan 100 tambah 1 berarti kan jadi 101/101 kan. Tambah, nah kemudian yang ini 10 tambah 1 jadi 11/11 tambah 1. Nah, ini kalau dibuat kan 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Maka jawabannya adalah C. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, di soal nomor 5 kita lihat nilai dari 7/29 kurang 7/27 kurang 96 per 7/27 kurang 2 sama dengan 24, 42, 48, 72. Nah, baik, kita akan coba jawab. 7/29 dikurang 7/27 kurang 96 per 7/27 kurangi 2. Maka ini menjadi, bisa kita buat jadi 7, mirip soal sebelumnya pernah juga ada nih. 7/27 ya kan. 7/2 kali 7/27 ya kan. Kurang 7/27 kurang 96 per 7/27 kurangi 2. Jadi ini berarti 7/2 kan 49 ya kan. 49 ya. Nah, berarti ini adalah 49 kali 7/27 kan. Kurangi dengan 7/27 kurang 96 per 7/27 kurangi 2. Maka 49 kali 7/27 dikurang 7/27 kan jadi 48 kali 7/27 kurang 96 per 7/27 kurangi 2. Nah, kalau 96 ini kita buat jadi 48 kali 2 kan. Nah, jadi ini 48
kali 7 pangkat 27 kurangi 2 per 7 pangkat 27 kurangi 2. Maka ini bisa kita coret aja, tinggallah dia 48. Nah, jadi jawabannya adalah option C. Oke, demikian caranya. Mudah-mudahan bisa semakin mempersiapkan diri dan bisa nanti lulus di ujian masuk SMA Pradita Dirgantara. Tetap semangat, sukses. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang. Salam para bintang.